Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satwa, sahabat refreshing. Hari ini saya Utomo dari Forum Kerjasama Kebun Binatang dan Akuaria ada di Kota Bandung. Kota yang sejuk, yang nyaman, dan kebetulan hari ini saya ada di tempat yang luar biasa. Ya, tempat yang luar biasa ada di dalam Kota Bandung, yaitu Bandung Zoo. Hari ini saya ketemu dengan Pak Peter selaku General Manager Bandung Zoo. Nah, saya terkagum-kagum tadi melihat ada satwa yang luar biasa yang mungkin di tempat lain jarang, dan di sini ada dan berkembang biak. Sebagaimana Bandung Zoo sebagai salah satu lembaga konservasi di Indonesia bisa mengembangbiakkan satwa tapir tenuk. Begitu ya Pak Peter ya? Tapir Malaya ya. Dari? Tapir Malaya. Oh, tapir Malaya. Ya. Oh, tapir Malaya ya. Ini dari mana ya tapir itu asalnya? Baik. Terima kasih Pak Utomo. Selamat datang Pak Utomo di Bandung Zoo. Ya. Ya, baik, kalau tapir memang dia habitatnya yang sebenarnya ada di Sumatera dan Malaysia sebenarnya. Tapi ini yang kita punya sekarang ini adalah tapir Malaya yang dari Sumatera, dan kebetulan kita cukup berhasil untuk mengembangkan tapir ini, dan kemudian ada program breeding yang kemudian bisa melahirkan dalam kurun waktu dari 2022 sampai 2024 ini. Kita tiap tahun hampir dapat melahirkan satu ekor. Iya. Gitu. Awalnya ada berapa ekor di kita Bandung awalnya ini? Punya 2 pasang, Pak. 2 pasang berarti 4 ekor Satu ya? pasang, terus kemudian ada anakan, terus kemudian anakan itu kemudian kita carikan pasangan, jadi 2 pasang. Oke. Gitu. Kemudian saat ini kita mempunyai 11 ekor. Pak. Luar biasa pemirsa. 11 ekor. Melihat kondisi tapir itu kan masa kehamilannya itu kan 13 bulan. Masa kebuntingannya itu 13 bulan. Jadi kita memang tidak bisa memaksa seperti kayak harimau gitu, sekali lahir bisa 3 ekor. Tapi kalau dia cenderung 1 ekor ya. 1 ekor. Kecenderungannya 1 ekor. Iya. Jadi ya keberhasilannya adalah di sana, Pak. Di sana. Jadi tiap tahun kita bisa melahirkan. Dari yang hanya 4 ekor sekarang sudah jadi 11 ekor, luar biasa. Ini sebenarnya sebagaimana fungsi dari lembaga konservasi, yaitu melindungi, memelihara, dan melestarikan. Ternyata tapir di sini bisa berkembang biak ya, dengan suasana atau lingkungan yang nyaman mungkin ya. Ini menjadi berkembang biak dengan baik. Mungkin ada upaya dari Bandung Zoo sendiri, ini tapir kok bisa berkembang sedangkan mungkin di tempat lain tidak bisa berkembang dengan baik, itu seperti apa, Pak? Sebenarnya ada beberapa faktor, Pak. Faktor utama memang dari satwa kita sendiri itu kita usahakan untuk kita pelihara dengan sesuai aturan, sesuai animal welfare ya. Itu memang penting sekali. Lalu yang kedua, kita didukung dengan faktor alam. Faktor alam kita memang mendukung sekali sesuai dengan lingkungan hidup mereka ya. Lingkungan habitat mereka. Ya, habitat mereka. Karena memang tapir itu tidak bisa begitu saja kandangnya di alam yang misalnya sinar mataharinya terlalu banyak, karena dia bisa buta, Pak, ketika kena sinar matahari langsung. Nah, ini fakta uniknya. Makanya mereka cenderung untuk berada di kanopi pohon yang sangat dia hewan herbivora ya? Herbivore ya. Tapi Jadi memang kecenderungannya memang dia tidak bisa langsung kena sinar matahari. Begitu. Makanya dia salah satu satwa yang memang kalau di alamnya nggak gampang dilihat oleh banyak orang. Gitu. Nah itu. Lalu yang ketiga, kita juga dari sistem perkandangan kita upayakan supaya kenyamanan dari satwa itu bisa terjaga. Dan yang terakhir tentu saja SDM, Pak. Manpower kita, keeper kita memang khusus mereka untuk merawat tapir ini dengan sepenuh hati ya. Karena memang ini makhluk hidup, tidak bisa kita seperti barang mati yang dirawat begitu seperti saja. Mesin begitu ya. Ini memang sentuhan kasih sayang itu perlu. Kalau ceritanya banyak, Pak, fakta unik yang dari kipernya, bagaimana mereka ketika sedang buntingnya kayak kayak manusia juga ya. Berapa 13 bulan? 13 bulan. Oh, dia lebih lama daripada manusia, lebih lama daripada sapi. Iya.
Berarti dia termasuk apa? Mamalia ya, Iya. mamalia. Ini yang induknya ya? Ini induknya. Namanya siapa, Pak? Induknya ini namanya Novi ya. Novi. Novi ya. Ya. Oh sorry, ini Siti Nuk. Ini Siti Nuk. Novi yang Nuk. satunya lagi. Oh, Siti Nuk. Nah, ini Siti Nuk, anaknya kemarin habis di Siti Nuk ini sendiri usianya kira-kira berapa sekarang ini ya? Siti Nuk itu sekitar 14 tahun. 14 tahun. Dia mulai di apa ya? Berkembang biak atau dikawinkan itu di usia 7-8 tahun sudah bisa dikawinkan. Nah, kebetulan ini Tinuk ini anaknya sudah 2 ya. Jadi yang pertama itu Darva, itu betina. Iya. Ini yang kedua ini kemarin baru dikasih nama sama Kepala Balai Besar, namanya Arya. Arya. Jadi ini jantan. Jantan ya. Jantan. Memang antara yang dewasa dengan yang anak memang motifnya berbeda ya. Berbeda. Karena saya melihat kok seperti zebra begitu anaknya itu. Memang seperti itu. Ya. Jadi dia awal lahir sampai kurang lebih umur 7 bulan. Ya. Itu masih ada bercak seperti semangka sebenarnya. Ya, seperti semangka atau zebra betul. gitu Ya. orang melihatnya. Nanti setelah 8 bulan itu udah mulai putih hitam, jadi monokromnya udah menjadi kuat seperti hidupnya gitu ya. seperti Jadi yang putihnya lama-lama hilang jadi hitam semua betul, gitu ya. Oh, ya. Luar biasa pemirsa, sahabat satwa. Ini satwa yang mungkin sudah termasuk langka ya. Langka Dan dilindungi. Ya, di alam habitatnya juga jumlahnya sudah sangat terbatas. Ternyata di Bandung Zoo ini berkembang biak dengan baik sehingga ya kita harapkan semuanya lembaga konservasi yang ada di Indonesia ini bisa menjalankan fungsinya, yang salah satunya adalah berkembang biak sehingga anak cucu kita, generasi yang akan datang bisa tidak hanya melihat gambar. Banyak satwa yang mungkin sekarang sudah punah, kita sendiri mungkin hanya bisa melihat dari gambar, tapi ini satwa masih dalam bentuk hidup, dalam habitat, walaupun mungkin bukan habitat aslinya, tetapi diciptakan seperti habitat di alam sehingga bisa berkembang dengan baik. Demikian pemirsa jalan-jalan kita di Bandung Zoo, dan kebetulan di Bandung Zoo ini tidak hanya tapir pemirsa, tapi banyak sekali satwa yang mungkin bisa dilihat di bahkan mungkin bisa berinteraksi ya Pak Peter ya. Pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa yang ada di sini, dan juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang saya kira sangat menarik untuk dikunjungi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Peter atas waktunya. Semoga Bandung Zoo ini bisa tetap eksis, berkembang, Terima kasih banyak. Memberikan ini sebenarnya sebagai bagian dari edukasi. Betul, ya, anak cucu kita, anak sekolah dan lain sebagainya, untuk melihat satwa-satwa yang ada di Indonesia, bahkan ini asli dari Indonesia. Demikian, terima kasih Pak Peter. Kebetulan Bandung Zoo sudah bergabung dengan kita, organisasi FKKBA. Semoga nanti kita bisa terus bekerjasama, berkolaborasi dan saling membantu agar ke depan kita bisa menjadikan lembaga konservasi ini berkembang dengan baik. Terima kasih Pak Utomo. Ya. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.